Halo Sobat Jalan Online, ketemu lagi. Kali ini saya mau ajak kalian untuk ikut trip singkat ke Anyer di waktu liburan Imlek 2026 ini. Ini beberapa hari sebelum Ramadan ya. Dan ini kenapa kita udah di Mbogim? Karena tujuan kali ini kita mau ke Anyer, menghindari tujuan liburan mainstream ya. Kalau Puncak, Sukabumi, Bandung itu udah pasti macet. Nah tadi itu kita lagi isi perut dulu sebelum ke Anyer. Karena as you know di tol Merak itu rest areanya dikit. Dan hari ini kita mau ke Anyernya lewat tol Cinere Serpong. Katanya lebih cepet, tapi memang tolnya sih lebih agak mahal ya. Nah ini kita cek perjalanannya seperti apa. Let's go! Nah, tujuan pertama kita hari ini adalah mau menuju ke Hotel Horizon Ultima Ratu Serang. Dan menurut Google Map dari Depok ke Serang itu sekitar 1 jam 12 menit lewat tol Cinere Serpong. Dan memang terbukti kan Anyer itu bukan pilihan banyak orang atau bukan tujuan mainstream. Karena dari Depok ke sana aja sekitar sejam aja. Dan ini kita keluar tol Bitung arah Merak ya. Setelah lewat tol Cinere Serpong, ini gerbang tol Kunciran 4. Itu dia tarifnya lumayan ya. Nah ini kita mau lewatin IKEA Serpong. Dan abis dari sini kita tinggal lurus saja sampai ke arah Serang, Cilegon, Banten. Dan ini kami berangkat di hari Minggu siang tanggal 15 Februari sekitar jam 1 siang gitu ya. Udaranya kebetulan, cuacanya kebetulan juga lagi cerah, berawan tapi nggak mendung-mendung banget dan nggak terlalu panas. Dan rencananya kami mau nginep 1 malam di Hotel Horizon Serang dan besoknya baru ke Anyer. Tapi kemudian memang saya harus kerja nih karena nggak dapat libur Imlek. Jadi udah bawa laptop, bawa semuanya deh lengkap. Jadi rencananya mau WFH gitu, work from hotel, asik. Ngeselin ya, maaf. Kita lanjut jalan-jalannya ya, let's go. Dan ini kita mau lewatin kawasan Karawaci ya, dia salah satu perumahan atau kawasan super mandiri dengan skala besar yang dikelola oleh Lipo Group. Di sana juga ada Supermall Karawaci yang famous itu. Nah ini kita udah masuk tol Cikupa, bayar lagi di sini, harganya 8.500. Dan kemudian ini kita lurus terus sampai arah atau nanti keluar di Serang Timur. Dan sedikit fun fact ya, ini tol Merak juga merupakan salah satu tol tertua selain tol Jagorawi. Sudah beroperasi sejak tahun 1980-an, jadi udah sekitar 40 tahun. Dan ini tolnya sedang dikelola atau dalam pengelolaan Astra Infra. Dan tentunya dia terus di-upgrade tiap tahun karena ini merupakan jalur mudik utama dan pintu gerbang ke Pulau Sumatera pastinya ya. Juga merupakan jalur industri berat, jadi banyak dilewati oleh bis-bis dan truk-truk besar. Dan tadi kita lihat sedang ada perbaikan di sekitar tol Cikande ya. Dan ini lagi-lagi rest areanya pun kalau menurut saya untuk panjang tol sekitar 72 sampai 73 km tuh dia cuma punya 2. Nggak tahu deh itu memadai atau tidak menurut kalian. Dia rest area-nya yang pertama ada di kilometer 42 atau 43, yang berikutnya di kilometer 68. Oke, kita lanjut lagi jalannya. Dan gak berapa lama karena emang gak macet, kita udah mau keluar di pintu tol Serang Timur. Ini dia. Di sini kita bayar tol lagi yang terakhir, yaitu kena sekitar 35.000 ya kalau nggak salah. Nah keluar dari tol ini kita langsung mau menuju ke hotel, yaitu di Horizon Ultima Ratu Serang. Jujur penasaran sih karena Horizon itu kan salah satu hotel chain lokal yang lumayan oke lah ya harusnya. Dan kita dapat harga yang lumayan bagus dari TikTok. Dan kita mau cek juga nih karena kita jarang banget ke Serang, kotanya tuh seperti apa sih dan pengalaman di kotanya tuh kayak gimana. Let's check it out ya.
Kalau ngomongin kota Serang, ini tuh sebenarnya kota lama, tapi dia baru berdiri sebagai kota otonom tuh 2007-an. Nah, di kota ini juga merupakan gerbang utama dulu ya, para pedagang masuk, sehingga banyak banget akulturasi budaya yang muncul. Contohnya aja adalah Masjid Banten yang merupakan salah satu ikon kota Banten dan masih berdiri dan digunakan sampai sekarang. Dan yes, akhirnya setelah lampu merah yang tadi, ini di sebelah kanan udah kelihatan hotelnya. Bangunannya memang kelihatan agak udah jadul nih, alias tua. Horizon Ultima Ratu Serang. Kita coba langsung masuk ya dan lihat parkirannya seperti apa. Dan kita memang bookingnya itu untuk 1 malam dulu, karena nggak bisa lama-lama liburannya juga. Ini kita lihat suasana parkirannya kayaknya sepi ya. Dan kebetulan kita bisa parkir langsung di depan lobi. Wah, harusnya enak nih. Let's see ya seperti apa. Pas masuk lobinya sih suasananya masih oke ya, walaupun sepi banget. Ini tamunya cuman kita, agak udah mulai curiga nih. Tapi lobinya tuh masih kelihatan bersih, luas, lega. Dan kelihatan lah ini hotel yang dulu sangat bagus ya pada zamannya. Tapi memang di beberapa spot tuh kelihatan seperti sudah harus di maintenance lebih ekstra atau diperbaiki gitu ya. Nah, ini saya langsung proses check-in-nya. Dan di sebelah meja reception itu dia ada banner untuk daftar wedding package atau kalau yang mau massage atau pijit. Dan sebelahnya reception kanannya itu dia adalah kursi-kursi atau bangku-bangku, dan di seberangnya itu ada restoran. Nah, ini dia tempat tunggunya. Setelah ini saya mau lanjut ke restorannya yang sepi banget kayak tutup, tapi sebenarnya kalau diperhatikan sekilas masih cukup oke sih, nggak ada masalah di sini. Dan restorannya pun cukup luas. Dia ada satu indoor dan satu outdoor yang berhadapan dengan kolam renang. Nah, habis ini saya tunjukin kolam renangnya pun yang masih relatif bersih dan terawat ya. Oke. Nah, bersihkan area kolam renang dan sekitarnya itu. Paling yang agak sedikit berdebu dan kelihatan agak lama ini adalah si area grand piano ini yang entah tujuannya apa. Dan ini ada satu meja biliar yang nggak tahu deh masih kepake atau enggak. Overall sih sebenarnya tidak terlalu mencurigakan. Sampai akhirnya kami masuk lift. Ini liftnya juga agak gelap. Dan pas sampai di lantai 4 itu, ini suasananya tuh agak pengap gitu udaranya. Karena dia mungkin karena full carpet dan udah agak lama ya. Tapi sampai sini sih kami masih positive thinking aja. Mungkin karena ini sudah lama, jadi area tunggunya nggak terlalu diperhatikan. Mudah-mudahan kamarnya sih oke. Nah, kita lanjut ke kamar ya. Dan yes, pada saat kami masuk kamarnya kami langsung terkejut karena memang sih kamarnya juga full karpet, tapi udah banyak banget bercak noda yang kayaknya nggak bisa dibersihin. Ada sedikit aroma wangi tertentu, tapi udaranya tuh kayak berat gitu loh, kayak nggak segar. Dan ini toiletnya juga bikin lebih terkejut lagi karena sepertinya ya beginilah kondisinya, kalian nilai sendiri. Dan kebetulan salah satu lampunya nggak nyala nih, jadi memang agak remang-remang di dalam toiletnya. Dan kondisi kamarnya pun sebenarnya nggak terlalu kelihatan gimana-gimana pada saat jendela atau hordengnya ditutup ya.
Tapi pada saat kami buka dan wala, itu kami lihat ada sampah di pojok atau di dekat jendela tuh. Itu nggak tahu nggak telah dibersihkan kah atau gimana. Dan ini saya juga lihat ada debu di berbagai sudut. Kalau ini lemarinya sih masih oke lah ya. Dan tempat tidurnya juga itu lembab banget spraynya, sama sarung bantalnya pun udah nggak rata gitu warnanya. Itu bahkan di kolong meja ada sampah lagi. Sebenarnya kami masih bisa tolerir sih, asalkan AC atau udaranya tuh sejuk dan segar gitu. Tapi ini setelah kami tunggu sekitar 30 menit, bahkan udaranya tuh atau AC-nya nggak nolong. Ditambah lagi kondisi kamar mandinya yang begini, akhirnya kami mutusin untuk sedikit komplain ke front desk, ke reception. Setelah itu kita tunggu sekitar 30-40 menit gitu, tapi nggak ada perubahan di udara AC-nya. Nah ini dia pun bahkan wallpapernya udah mulai rusak-rusak dan debunya dan kotorannya itu kayak nggak bisa hilang gitu. Jujur agak kecewa sih, karena kan Horizon tuh seperti saya bilang tadi salah satu chain lokal yang lumayan oke ya harusnya. Entah kenapa yang di sini yang kami dapatkan itu kayaknya kayak kurang di-maintain dengan baik aja sih gitu. Punten banget ya ini mah Horizon Hotel, semoga kedepannya lebih baik ya dimanapun itu. Dan setelah mengajukan komplain ke reception, ini kami memutuskan untuk keluar. Kami mau cari makan malam karena ini udah agak sore ya. Akhirnya kami memutuskan untuk langsung aja deh kita ke Anyer dari Serang ini, dan itu makan waktu sekitar 1 jam. Nah itu di sebelah kanan adalah alun-alun kota Serang, dan ini kita lagi jalan menuju luar kotanya ke arah Cilegon. Kita lihat seperti apa view-nya. Ya seperti kelihatan ya, kondisi jalanan Serang ke Anyer Cilegon ini luar biasa. Isinya truk-truk besar semua, dan kondisi jalannya juga berdebu dan ada beberapa yang kurang baik seperti ini. Mudah-mudahan pemerintah Banten bisa segera memperbaiki kondisi jalanannya agar para pengguna jalannya lebih nyaman dalam berkendara, dan mudah-mudahan bisa memajukan lagi pariwisata di kota Serang, Anyer, Banten, dan sekitarnya. Oke sobat jalan online, kita lupain dulu masalah kamar hotel yang kurang sesuai ekspektasi itu. Nah ini kita mau balikin mood lagi dengan cari makan sekaligus lihat sunset, mumpung di daerah Anyer ya kan. Dan pilihan kita nih jatuh ke Sunset Grill Sanghyang, tepatnya ada di Sanghyang Spa and Resort, Jalan Raya Anyer nomor 129. Jadi kalau di peta digital kalian cukup masukin aja Sanghyang Spa and Resort, si Sunset Grill itu ada di dalam resortnya. Kita lihat ya tempatnya seperti apa. Nah ini dia tempatnya, kita udah sampai di gerbang utamanya, dan juga ada Pak Satpam yang bertanya kita mau kemana nih, ke restonya kah atau ke resortnya atau kemana. Nah jangan sampai kelewatan juga ya kayak kami tadi, karena tempatnya kita kurang familiar jadi ternyata udah kelewatan dikit. Nah tempatnya tuh asri banget, ternyata dia rumput-rumput gitu. Dan satu lagi, kalau kalian memang mau ke Sunset Grillnya, dia baru buka sore ya, di atas jam 4. Ya namanya juga sunset ya guys, bukan sunrise. Dan jangan lupa nih kalau kesini, kalau hari libur, better prepare agak cepat aja, karena khawatirnya rame dan nggak dapet spot. Ini kebetulan kami datangnya agak tepat waktu, jadi masih oke lah, masih dapat spot yang baik. Dan ternyata konsepsi Sunset Grill ini tuh miss bar ya, alias gerimis bubar, alias outdoor. Jadi nih kalau hujan kebayang kayaknya bakal bubar gerak jalan sih. Tapi alhamdulillahnya kami masih dapat cuaca yang bagus banget. Kita lihat ya seperti apa.
Dan ini ketika kami datang, waiternya pun langsung sigap menyambut dan mengarahkan kami bisa duduk di beanbag ini yang memang best spotnya. Hanya kekurangannya si beanbag tadi itu jarak mejanya tuh rapat banget, jadi kayaknya kurang privasi aja antar tamu sebelah ya, apalagi kalau mau ngobrolin hal-hal yang penting soal urusan rumah tangga ataupun urusan negara ya kan, apa sih. Nah intinya pemandangannya tetap oke. Ini kurang lebih view-nya sekitarnya. Nah saya mau lihat ke lautnya seperti apa ya, let's see. Gimana, keren kan? Nggak kalah sama beach club di Bali, asik. Nah ini untungnya di Sunset Grill dia nggak ada sistem reservasi dan minimum spend, jadi siapa cepat dia dapat aja. Ini lihat awan sama kapal geol-geol aja kayaknya udah tenang banget, udah seneng lihat pemandangan laut lepas kayak gini. Dan sekarang kita cek buku menunya ya. Nah, kalau dari buku menunya sih mereka sedia cukup banyak variasi menu ya. Dari mulai ayam bakar, kemudian tentu saja menu seafood, ada pasta, pizza, kemudian ada ala carte menu, dan juga ada snack yang bisa dipilih. Dan secara harga, kalau menurut saya pribadi ini memang agak pricey sih. Contohnya aja itu udang, mereka patok harganya 145.000 per porsi. Yang kalau nggak salah tuh kemarin kita pesen udang saus padang isinya cuma 6 atau 7 gitu. Nah itu lumayan kan. Dan ini kurang lebih minuman-minumannya sih masih standar ya. Dan akhirnya kami mutusin pilih menu ikan gurame goreng, udang saus padang, dan cumi goreng tepung. Karena ternyata ikan lautnya mereka lagi habis. Dan surprisingly ini ternyata rasa makanannya menurut saya cukup oke kok. Walaupun bukan yang istimewa banget tapi sangat enak, apalagi ditambah dengan suasana sunset seperti ini. Makanannya enak, view-nya bagus. Nih alhamdulillah banget hari ini masih bisa menikmati. Dan kita lihat ya view sunsetnya seperti apa. Check it out. Feet in the sand, ooh, so free. Palm trees sway, just you and me. Waves are calling, it's begun. Living life on the island in the sun. Dance, dance under the sky. Feel the heat, just you and I. This is our perfect getaway fun. Forever on this island in the sun. Keren maksimal kan sunsetnya dan view-nya. Ini cuma 2 jam dari Jakarta loh. And at the end of the day masih ada hal-hal lain yang masih bisa kita syukuri dan nikmati. Dan untuk kamar hotel yang tadi kita akan inapi, akhirnya kita putusin untuk cancel aja deh. Karena nggak ada kabar dari pihak hotelnya. Apakah mereka mau ganti kamar atau mau memperbaiki AC. Nah itu nggak ada follow up-nya. Tapi nggak apa-apa. Semoga Horizon bisa memperbaiki layanan dan fasilitasnya. Terutama di Horizon Ultima Ratu Serang ini. Oke. Dance under the sky. Feel the heat, just you and I. Dan karena airnya udah malam dan Jakarta juga nggak terlalu jauh, maksudnya Depok nggak terlalu jauh, kita akhirnya putusin pulang aja deh. Udah males cari-cari hotel juga. Dan ya gitu deh, namanya juga hidup, kadang rencana nggak sesuai, tapi selalu ada keindahan di balik itu semua. Oke, jaga kesehatan dan see you next time ya. Take care, bye-bye.